Di channel yang berbahagia family friendly seperti ini. Jadi di sini gue bakal ngajarin kalian untuk trading, gimana caranya trading dengan smart money concept. Jadi di sini gue menggunakan algoritma beberapa indikator. Yang pertama adalah loss algo smart money concept, ini gratis di TradingView, kalian bisa mendapatkannya secara gratis. Kita remove dulu satu. Oke. Ini dari indikator ini adalah kalau kalian ngerti yang namanya konsep smart money concept, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalian harus mengerti yang namanya, pertama tips and triknya, kalian harus mengerti yang namanya market structure, di mana market structure itu ada rally based rally atau rally based drop, rally based drop gitu kan. Terus yang ini adalah konsep yang namanya trend, ketika trennya naik, yaitu rally based rally. Oke, cara konsep dari smart money konsep ini adalah kalian harus mencari, yang pertama kalian memahami namanya key level zone. Jadi sebuah atau PZEP, biasanya kita bilang itu PZEP. Jadi PZEP itu adalah sebuah area yang dimana itu kemungkinan besar akan terjadi reversal untuk continuous pattern. Jadi seperti ini. Caranya menggunakannya ini adalah kalian, oke, cara menggunakan ini adalah kalian lihat di sini. Di sini ada trend line, break of structure, dan BOS ini adalah break of structure, dimana udah candlenya udah breakout, kalian bisa entry untuk continuous pattern, buy gitu. Terus ini ada BOS juga, break of structure, tapi kenapa ini gak kuat? Karena confirmation ya, break of structure-nya ini langsung candle Marubozu. Jadi kalau ini Marubozu, break of structure Marubozu yang kuat, terus ditandai dengan bearish dengan Marubozu yang itu nggak ada subuh sama sekali, artinya nggak ada tekanan sama sekali dari atas sampai bawah. Jadi si sellernya itu udah menghabiskan waktunya, udah menghabiskan powernya untuk sell, dan ini bakal menjadi reversal, yaitu menjadi continuous pattern seperti ini. Terus CHOCH ini adalah change of character, key of characters, atau bisa biasa dibilang itu adalah change of character kalau kalian cari di Google. Jadi COH itu adalah yaitu change of character, di perubahan sebuah karakter, di mana dari candle bullish dari change of characternya di sini menjadi bearish seperti ini. Terus change of character itu biasanya ditandai oleh kedua candle bersamaan, misalnya bearish dan bullish seperti ini. Ini bearish, ini bullish, jadi sebuah support yang dimana ini termasuk enggak kuat. Jadi ada perubahan change of character. Jika indikatornya ada change of character seperti ini, kemungkinan besar ini bakal menjadi reversal trend. Dari awalnya ini misalkan 1 2 3 ini kan candle bullish nih, candle bullish candlestick, dan ini adalah bisa kita bisa katakan ini adalah bearish bullish engulfing, yang dimana ini kenapa ini gak kuat, karena di sini ada area support yang udah menjadi resisten. Jadi konsep yang kedua adalah kalian harus paham dengan yang namanya ketika support ditembus itu menjadi resistennya. Misalnya seperti ini ada, oke, trennya adalah bullish. Jadi ketika resisten ini ditembus, maka ini akan menjadi supportnya. Jadi ini bakal menjadi support, dan kemungkinan besar di ke depan itu bakalan trend seperti ini. Itu namanya pullback, dan ini bakalan naik lagi. Biasanya hal yang harus kalian apa namanya itu waspadai adalah false pullback seperti ini. Ini tadi gua entry di mana gua salah di sini. Pertama, gua anggap ini udah break of structure, terus change of character, dan ini sudah ada BOS, dan ini udah menembus yang namanya area supply-nya, area di supply-nya. Oke, udah nembus, tapi penembusnya ini kita harus lihat juga candlestick pendukungnya. Ini kan full nih. Ada Marubozu, dua Marubozu, dan ini menjadi strong loh. Kenapa ini bisa jadi strong loh? Karena nggak tahu juga. Jadi ilmu aku nggak sampai segitu. Oke, udah kan? Konsep simpelnya adalah, pertama kalian harus depend market structure-nya. Kedua, kalian tak cari P-shape-nya. P-shape, P-shape ya, huruf P gitu kan. Harus kalian tandai yang area terbawah itu sebagai key marker zone, area teratas dari P-shape juga bagian kalian tandai sebagai key level zone. Oke, next. Terus kalian udah paham dengan BOS, kalian udah paham dengan BOS dan EOH. EOH ini, AQ heads ini adalah equal height. Jadi di mana sebuah candlestick sumbunya itu sama, dan ini adalah equal height. Jadi kalau equal height-nya ditembus ini, kita sebut sebagai breakout. Breakout itu artinya sebagai continuous pattern.
Oke, untuk tren-tren seperti ini, tren-tren sideways mana tadi? Tren-tren sideways seperti ini, BOS. Kalian harus padai ketika breakoutnya ini adalah full candlestick seperti ini, nggak berpattern 1 2 3 terus di selanjutnya ada doji. Kalian jangan enter buy karena kemungkinan besar ada reversal. Oke, kalian harus entry pointnya adalah menunggu confirmation. Confirmationnya apa? Pertama adalah candlestick bisa jadi breakoutnya seperti ini, continuous breakout iya, tapi continuousnya apa? Apakah doji seperti ini? Kalau doji kalian harus waspadai. Ini ada reversal pattern. Dan ini kenapa nggak kuat? Karena ini dua candlestick berikutnya, walaupun ini bullish angle pain, ya bullish angle pain, tapi candle keduanya ini adalah Marubozu. Marubozu ada candle yang gede, yang dimana di sampingnya itu juga ada yang namanya area supply, antara supply dan demand. Oke, kita lanjut analisa, kita lanjut backtesting sekarang. Di sini indikatornya mengadakan weak high, di mana ini bakal menjadi continuation. Dan di sini kita bisa entry buy atau entry sell. Oke, kita lanjut ya. Kita skip. Ini adalah cara backtestingnya. Kalian harus memiliki yang namanya trading view. Terus ada replay button, kalian klik, kalian cari select bar dari mana kalian juga bisa berdasarkan tanggal, dan juga kalian bisa menggunakan random bar. Tapi saran gue pribadi adalah kalian gunakan ya ini select bar, kalian select 1 bulan terakhir, terus kalian belajar analisa dari sana untuk mempraktekkan analisa dan strategi kalian. Kalau kalian menggunakan closing moving average atau Bollinger Band atau RSI, kalian bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan ingat, jangan jangan menggabungkan strategi secara bersamaan, karena itu bukan best practice ya. Kalian fokus satu strategi aja. Misal kalau smart money concept, ya udah smart money concept. Kalau kalian maunya menggunakan yang namanya trading indicator, moving average 20 50 100, 20 50 100, 200, moving average, exponential moving average, kalian bisa menggunakan hal itu. Tapi karena gue nggak begitu suka, jadi gue fokusnya ke smart money concept, key level zone, key market structure, dan juga price action. Price action adalah pergerakan harga. Oke, dasarnya adalah pertama, market itu terdiri dari tiga waves. Pertama adalah primary waves, kedua secondary waves, dan tiga minor waves. Itu untuk menurut teori yang namanya Elliott waves. Tapi berdasarkan Dow Jones Theory, market itu terdiri dari tiga trend primary, tiga trend. Pertama adalah bullish trend, sideways, dan terakhir itu adalah bearish trend. Bearish trend, bullish trend, bearish trend, sideways trend, dan juga bearish trend. Oke, itu adalah dasar-dasar dari teknik analisis. Kalian harus mengerti sebelum kalian paham. Setelah tips dari gue adalah, pertama, untuk seorang beginner trader seperti gue pribadi dan kalian mungkin beginner, adalah kalian fokus yang pertama adalah analisa teknikal. Setelah itu baru ke analisa money management dan juga kedisiplinan trading. Tapi hal yang pertama yang harus kalian kuasai adalah, supaya kalian menjadi medium trader, adalah ya betul banget technical analysis. Jadi percuma aja kalau kalian ngerti money management, kalau kalian udah entry pointnya 2%, misal modal kalian 14 juta gitu kan, 14 juta, terus kalian entry untuk ngejar profit katakanlah 2%, 5% per trade, dengan risk and rewardnya 1:2, terus kalian loss 1% itu kalian gak apa-apa, itu udah bagus main psikologi kalian. Tapi tetap technical analysis itu harus kalian kuasai sebelum kalian menguasai money management, sebelum kalian menguasai tingkat lanjutnya, yaitu risk management dan money management. Itu sih dari gue pribadi, dan juga psikologi. Karena gimana ya, karena kalau kalian udah ngerti technical analysis, karena ini adalah sebagai foundational hal yang paling foundation, yaitu technical analysis. Kalian tidak bisa tidak bisa mengerti technical analysis, ya sama aja kalian gambling sama aja kalian gambling, walaupun kalian tahu kalian bakal loss dan kalian gak apa-apa, tapi ya sama aja kalian gambling. Pokoknya intinya adalah kalian harus paham yang namanya technical analysis, itu yang pertama. Oke, lanjut kita backtestingnya. Jangan lupa kita satu-satu gini. Oke,
Oke, ini macet ya, lambat banget sinyalnya. Oke, ini week high, itu artinya trennya bakal continuous. Oke, kita cari trennya reversal. Oke, ini rawan reversal ya. Pertama adalah candlestick doji, dan ini adalah strong marubozu, big marubozu atau long marubozu. Oke, ini rawan reversal. Ini adalah tanda-tanda reversal pattern. Ada marubozu di akhir sebuah trend, di sebuah trend yang sudah long. Kita lihat confirmation, ada candlestick doji, dan kita lihat juga apa yang akan selanjutnya terjadi. Oke, week bearish, week bullish, dan week bearish. Oke, di sini adalah continuation pattern, yang dimana bearish confirmationnya kurang, terus ada week high, kalian bisa buy di sini. Kenapa kalian buy? Karena simpelnya adalah kalian itu udah melihat sebuah trend yang namanya breakout dari week resistennya. Oke, kalian bisa SL, dan kalaupun ini loss, kalian itu lossnya $990, $990.000, dan gak apa-apa juga, karena yang pertama adalah, ya betul banget, loss. Oke, trade yang pertama kita loss sesuai dengan prediksi tadi. Oke, sesuai dengan prediksi tadi, yaitu reversal pattern. Tapi gua yakin ini nggak bakal reverse, karena nggak ada yang yakin sih, nggak ada yang market itu nggak bisa diyakini. Oke, kita bisa lihat di sini ada reversal doji shooting star, equal high, breakout, 3 bearish engulfing, marubozu di akhir strong. Jadi ini pak. Oke, ini feeling gua sih reversal, nggak ada berfeeling. Oke, confirmation strong, sell, SL, TP. Apakah ini bakal kena TP-nya? Kayaknya bakalan kena SL. Dan juga sebagai seorang trader forex itu ya, hal yang kalian juga harus pelajari tentang money management adalah ini tingkat lanjutan setelah teknik analisis adalah set TP, karena kebanyakan dari kita itu nge-set TP-nya nggak ngotak kayak gua tadi ini. Set TP kayak gini, gimana coba caranya? Jadi yang gue kira bakal reverse trend, dan ini udah indikasi nggak bakal kuat untuk melanjutkan penurunan, kita lanjutkan, ini bakal reverse naik. Oh, kena ya. Oke, sesuai dengan prediksi tadi, yaitu 3 bearish engulfing, shooting star, 3 marubozu bearish engulfing, reverse trend, jadi zone. Oke, di sini udah jadi breakout dari change of character atau main character dari sebuah support atau breakout, bisa kita bilang ada breakout, dan di sini ada area zone. Dan sebagai seorang apa ya namanya smart money concept, di mana ini trennya sedang naik gitu kan, kita lihat di time frame per hoursnya ini masih strong naik, tapi di sana ada marubozu strong. Dan ini adalah candlestick yang sedang all time high ya. Jadi goldnya sedang all time high. Kita balik ke time frame 30 menit lagi. Dan di sini supportnya nggak begitu kuat. Tapi di sini ada area zone. Masalahnya dengan area zone seperti ini adalah area zone-nya takutnya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Simpelnya adalah ini weak. Yang kuat itu adalah area-area yang seperti ini, strong low. Kenapa ini strong low? Karena yang pertama adalah yaitu tepat di P level ya, bukan V level ya. Kalian jangan negative thinking dulu ya. Oke, P level itu seperti apa sih? V level itu adalah ini. Jadi gini, simpelnya gini. Tren itu pada saat tren naik itu akan mengalami namanya correction, dan correction inilah kita sebutnya sebagai V level. Dan V level seperti ini, kalau candlesticknya nyentuh, itu bakal mantul antara pulse break, antara breakout atau pulse. Jadi ada dua kemungkinan. Oke, dan di sini kalian harus nunggu confirmationnya. Oke, dan di sini kita bisa lihat bahwasanya trennya sedang bullish. Bisa kalian lihat tadi di per hours chart, dan juga daily chart, dan juga 1 hours chart. Ini trennya sedang bullish. Tapi di sini ada indikator untuk reverse. Candlestick untuk melanjutkan reverse. Jadi kita tunggu dulu confirmationnya. Bullish, weak,
bearish. Oh kan, kalian nggak bisa entry di posisi-posisi seperti ini. Jadi kesalahan gua kemarin adalah gua entry posisi-posisi seperti ini. Misalkan di sini ada, oke, ini kayaknya supply ya, kayaknya kuat dah. Enggak, itu pun nggak bakalan kuat. Jadi kalian itu harus entry-nya itu adalah di entah itu di break waktu trend break of structure yang dimana ini reverse ke resistance sebelumnya yang udah di break sama candlestick Morobozu untuk melakukan sebuah pemandulan seperti itu. Jadi ketika chartnya sampai di sini, kita ekspektasinya adalah kenaikan sesuai dengan confirmationnya. Jadi kalian itu jangan entry sebelum confirmation gitu aja. Oke, confirmation ya. Pertama adalah kita bisa lihat di sini ada pulse, ada tarikan. Dan namanya ini bakal naik gitu. Kita bisa buy di sini dengan SL di sini dengan TP di sini. Kita play lagi minus $50, minus $1.900, kena SL. Tapi kalian jangan nyerah dulu karena ini bakalan kenaikan gitu, karena kuat, gue yakin ini kuat gitu kan. Kita buy lagi, S-nya di sini, TP-nya di sini. Oke, kena lagi SL. Wow, kuat banget anjay. Break of structure, market udah berubah. Change of character, market udah berubah. Oke, dua kali udah salah kita. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai pembelajaran kita sendiri. Karena gimana ya? Karena memang trading gitu kan. Tapi di sini pasti buy. Nggak ada, tolong jangan. Itu namanya revenge ya. Gua revenge hari ini. Break. Ini adalah salah satu kenapa set SL itu harus sesuai dengan perhitungan matematika yang masif. Kena SL, oke. BOI strike, oke, strike forward di sini. Kita bisa buy ya. Seperti biasa, TP di sini, SL di sini karena ada strong low di samping. SL, oke, SQ heads equal high, loss lagi. Berarti change of characternya udah di reverse, tapi di sini weak low. Oke, Marubozu reverse candle. Kita confirmation. Bearish. Bisa buy di sini. SL-nya di sini. TP-nya dikit aja di sini. Oke, menarik. Kena. Bener ya di character of change of characters. Setelah itu baru naik. Ada force. Salahnya gue di sini, salahnya gue entry buy dan buy di sini. Entry-nya pertama set TP-nya kejauhan gitu. Set TP-nya kejauhan. Terus yang kedua, kenapa kenapa gue buy di sini? Gue berharap sampai di sini, ternyata malah ngejar tembus sampai di sini. Oke. Itu namanya kesalahan di set SL sama TP, walaupun kita udah ngerti strategi. Oke, strong Marubozu equal high udah ditembus, change of character-nya udah ditembus, equal high. Oke, di sini adalah entry dimana gue bilang di sini adalah waktunya entry untuk entry buy. Simpelnya adalah di sini udah ada yang namanya resistance yang udah ditembus jadi support. Oke, TP-nya jangan kejauhan lagi, sampai di sana aja. Lumayan dapat 1,8, enggak 2. Oke, kayaknya nggak kuat. Iya, betul banget nggak kuat. Ini nggak bakalan lama buy-nya. Nggak bakalan kuat. Dan oke, masuk sesuai dengan analisa kita.
dia itu sampai di area support ini ya, area resisten menjadi support area demand-nya. Oke, lanjut analisa lagi. Ada pin bar atau doji, tapi dojinya nggak sama kayak mana tadi analisa ya, ini sama kayak pattern yang ini ya, 3 Marubozu doji nggak kuat, confirmation resistant Marubozu lagi, bear single pink, 3 candle continuous reverse. Ini kondisinya sama seperti ini lagi, yaitu 3 candle Marubozu penghabisan, shooting star, strong low, ini bukan weak low tapi strong low, confirmation support buy, dapat. Oke, ini juga sama, ini artinya reverse, banyak reverse di sini. Di sini kenapa nggak kuat, entah itu naik atau turun. Nah ini kita jadikan PR karena gue nggak begitu ngerti juga kenapa ini bisa jadi seperti ini. Mungkin karena market ada few news di sana, itu juga dari berdasarkan fundamentalnya ya. Oke, lanjut. Break up character BOA. Oke, Marubozu. Weak sellers, weak buyers. Di sini gue nggak berani nge-buy, nggak berani nge-sell. Pertama adalah kalau gue nge-buy, alasan gue nggak berani buy adalah 3 candle ini mengkondisikan bahwasanya buyernya weak atau kurang kuat. Sama kayak ini. Kenapa ini kembali kan? Karena ada doji di sini. Simpelnya adalah doji itu adalah tanda-tanda reversal. Doji dimanapun itu, asal di puncak. Doji ada di puncak itu reversal, titik. Konsep paling dasar dari teknik analysis itu udah gue pelajari dari 2 tahun yang lalu. Ini kita nggak berani buy sama sell. Oke, belum sampai di week low-nya di breakout. Break up structure-nya udah bener. Tapi ada tanda-tanda reversal. Oke, ada tanda reversal betul, change of character. Oke, gua bakalan entry buy di sini. Kita majukan. Oke, gua bakalan entry buy. Simple. Kenapa gua entry buy? Pertama adalah ini udah breakout resistance yang sebelumnya. Terus di sini ada strong berapa 3 candle yang menandakan bahwa sini adalah strong breakout. Oke, kita buy. Kita buy di sini, SL-nya di sini, TP-nya di sini. Jadi 1/2 ya, 1/2. Wah, kita kalah. Kita salah, guys. Kita buy lagi di sini. SL-nya di sini. TP-nya di sini. Oh, iya. Lumayan kuat. Di area zone juga. Kena ya. Oke, udah kena. Ada tanda-tanda reverse sama kayak tadi ya. Trennya, tapi confirmationnya nggak kuat. Gimana tuh? Kita tunggu lagi. Karena kalau kita entry buy, itu juga percuma. Karena ini nggak bakalan kuat. Kenapa nggak bakalan kuat? Simpelnya adalah kebanyakan teori, bukan kebanyakan teori. Tapi simpelnya adalah di sini ada zona bukan zona zone, tapi zona supply. Yang dimana kita nggak boleh entry buy di area resisten. Simpelnya gitu. Oke, kita lihat dulu. Entry sell juga kita nggak berani, entry buy juga kita nggak berani. Oke, udah ya, confirmation, sip, sell, SL di sini, TP setengah. Oke, ini ya udah 1/2. Apakah trennya bakalan turun atau enggak? Kita nggak tahu. Oke, masuk sesuai dengan analisa prediksi kita.
Ini juga kita nggak berani sell karena ini berada di tengah-tengah. Tapi kalau rally based drop, rally based rally, di sini kan ada candlestick. Kalau kita gambarkan candlesticknya seperti apa, ini trennya seperti apa sih, market structure-nya seperti apa sih? Oke, kalau kita gambarkan ini bakalan menjadi seperti ini. Ini secara short itu trennya uptrend. Kenapa uptrend? Simpelnya adalah kalau tren uptrend itu adalah tren yang membuat yang namanya higher high, higher low, higher high lagi, higher low lagi. Satu. Itu. Yang pertama, higher high-nya itu harus menembus resisten. Jadi syarat pertama untuk jadi uptrend itu udah terpenuhi, yakni resistennya udah di breakout. Syarat yang kedua, supportnya itu harus di atas yang namanya support sebelumnya, dikonfirmasi juga dengan ini. Secara market structure ini bisa kita gunakan sebagai uptrend singkat, tapi karena ini berada di zone sideways, kita nggak berani antara ngambil sell di area resisten, ngambil buy. Harusnya kalau kita ngambil buy itu adalah di area support yang menjadi support baru. Oke, seperti di sini. Tapi kita lihat juga ada beberapa candlestick yang menandakan bahwa ini akan menjadi reversal trend. Tapi di sini juga ada reversal trend yang dimana bullishnya itu bearishnya nggak begitu kuat. Ditambah lagi di sini ada candlestick baru bozu. Jadi kita bisa asumsikan bahwa 5 menit ke depan, 1 jam ke depan karena 30 menit, anggap 2 jam ke depan ini bakalan naik. Sesuai dengan analisa kita. Jangan set TP-nya kejauhan, seperti itu aja. Kita lanjutkan lagi. Oke, apakah kena SL atau TP? Boom, boom, kena TP ya, kena SL sorry. Equal low. Oke. Tapi gua masih yakin ini bakalan buy ya. Set TP seperti itu, kita naikkan lagi. Karena dari dua candlestick bullishnya itu ada false, ada doji. Gak ada doji, gimana cara jelasinnya? Pokoknya di sini ada yang mengindikasikan bahwa ini ada strong low. Kita bisa gambar. Oke, kita bisa gambar di sini ya. Ini adalah area strong low. Terindikasi di mana? Terindikasi dari ekor-ekor dari sebuah candlestick itu. Jadi strong low. Wow, ada strong high di atas. And kita loss. Gue gak yakin ini bakal profit, tapi gue yakin ini bakalan loss. Kan. Win rate-nya 35%, best trader. Oke ya. Thank you udah menemani gue. Udah berapa menit nih? Kita lihat dulu videonya.